Selamat pagi, kita bertemu kembali dan kita bersyukur bahwa Tuhan boleh mempertemukan kita dalam satu kali kebaktian. Sudah hampir 6 bulan, sudah berjalan 6 bulan kita mengadakan kebaktian online dan kita percaya melalui kebaktian seperti ini, Roh Tuhan tetap hadir melawat setiap umatnya. Mari kita datang pagi hari ini untuk mendatangi Tuhan dengan hati kita supaya kita mengalami perjumpaan yang indah dengan Dia. Kita buka dengan doa. Terima kasih Bapa, terima kasih dimanapun kami berada, kami mengikuti kebaktian pada pagi hari ini. Kami yakin Engkau yang akan memimpin dari awal sampai akhirnya dan akan memberikan kekuatan yang baru kepada kami. Setiap kami yang haus, setiap kami yang lapar Tuhan akan firman-Mu, boleh menjumpai, boleh dikenyangkan dan disegarkan lewat kebaktian ini. Bertahtalah Tuhan dan beracara. Kami serahkan sepenuhnya segala kemuliaan, kekudusan hanya padamu. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Bapa. Katakan bahwa kita mengasihinya. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang berletak di surga. Yesus Kristus namanya. Katakan kembali, Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Kami datang Bapa. Mari Tuhan, kami rindu Tuhan di tengah segala keadaan yang ada saat ini, kami tetap memiliki iman, pengharapan, kasih yang kuat kepadamu Tuhan. Bahwa Engkau adalah Raja Tuhan, yang menguasai segenap ciptaan-Mu, segenap apa yang terjadi yang kami alami selama ini Tuhan Yesus.
karena hanya satu penguasa yang pasti di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Allah Bapa, katakan kembali dari awal. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Oh Yesus, Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di
Tuhan, kami boleh memuji Engkau Tuhan. Mari perlengkapi terus roh kami Tuhan dengan roh kudus-Mu yang membuat kami boleh tetap bersemangat Tuhan, tetap menyala-nyala roh kami melayani-Mu Tuhan. Mari Tuhan, sepanjang hidup kami mau terus melayani Engkau. Biarlah roh-Mu menyala-nyala di dalam kami. Katakan pujian ini biar kita tetap mengangkat roh kita naik untuk menyembah Dia dan melayani Dia. Mari semangat saudara semua. Katakan biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, lihatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, lihatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, lari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Biar Kau berikan terus roh yang menyala-nyala dari Engkau sebagai sumber kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami ada di dunia ini bukan untuk melayani diri kami sendiri Tuhan, tapi banyak jiwa Tuhan yang perlu dijangkau, yang seharusnya melalui kami juga mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Berikan kami hati yang mau melayani lewat keberadaan kami Tuhan Yesus. Mari Tuhan tolong kami. Beri kami kepekaan untuk melayani Engkau selalu Tuhan. Katakan berjuta jiwa. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi. Berjuta hati telah lama menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku.
Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta hati terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu. Melayani dan mengasihi-Mu. Oh, melayani dan mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan Yesus. Kami siap untuk menerima kebenaran melalui firman yang akan disampaikan. Haleluya. Amin. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Senang kembali bertemu dengan saudara di ibadah online kita pagi hari ini. Baik untuk jemaat GSJ Graha Raya dan juga GSJ Puri. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang Maha Tahu. Dan itu adalah salah satu ciri atau karakter Allah kita, yaitu Allah yang Maha Tahu. Salah satu dari sifat-sifat Allah kita. Apa yang kita lakukan dalam gelap, apa yang kita lakukan dalam terang, semua Allah tahu. Baik ketika kita mengalami suka dan duka, baik kita sedang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya. Bahkan di masa-masa sulit ini masih banyak orang yang melakukan firman Tuhan dengan baik dan benar. Allah tahu apa yang kita sedang gumulkan. Mungkin kita bergumul dengan pekerjaan saat ini. Mungkin kita bergumul menggunakan uang yang ada untuk mencukupi semua kehidupan kita.
Saya berdoa bagi saudara, supaya Tuhan memberikan kekuatan bagi kita dalam menghadapi kondisi ini. Dimanapun saudara berada, Allah tahu kalau saat ini saudara sedang menghadapi masalah yang besar, sakit, kesulitan untuk bernafas, karena virus corona yang mengganggu tubuhmu. Allah tahu kondisimu saat ini. Bahkan di masa sulit ini, Allah tahu kondisi rohanimu. Apakah engkau sedang suam-suam kuku? Apakah engkau sedang bersemangat atau panas dalam kerohanian? Atau apakah engkau kedapatan dingin? Allah tahu semuanya. Pagi ini saya mau menyampaikan tema khotbah yang berjudul Mengenali Kesuaman Rohani. Baik, mari kita baca Alkitab kita yang tertulis dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22, demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku berkat, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sudah membaca sebagian dari firman ini. Dan sekarang tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman Tuhan dengan tema mengenali kesuaman rohani. Tuhan, biarlah kami duduk dengan tenang di kaki-Mu, agar bisa kami mengerti bagaimana kondisi rohani kami saat ini. Agar kami memahami kehendak Tuhan dalam masa-masa sulit ini. Agar kami bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Urapilah hamba-Mu, urapi firman ini, menjadi kekuatan baru bagi kami untuk menghadapi hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik. Seperti yang saya katakan,
tema hari ini mengenali kesuaman rohani. Jemaat Laodikia, ini yang kita bahas. Laodikia adalah salah satu kota yang sangat ramai. Kota perdagangan. Pada saat itu, kota Laodikia memiliki perusahaan yang besar, yaitu usaha garmen, pakaian-pakaian yang disiapkan, yang diproduksi dengan luar biasa. Salah satu adalah kain wol yang hitam dan mengkilat. Itu kebanggaan mereka. Juga kota Laodikia ini merupakan pusat ketabiban, khususnya pusat ilmu kesehatan mata. Supaya mata mereka tetap terjaga dan was-was. Tapi sangat disayangkan, kebutuhan air di kota ini tidak baik. Karena Laodikia harus mendatangkan air dari daerah tetangganya, yaitu Hierapolis, di mana air di Hierapolis ini bersuhu hangat, atau dapat dikatakan panas, sehingga bisa digunakan untuk pengobatan. Dan juga kebutuhan air di kota Laodikia didatangkan juga dari Kolose, yaitu air yang dingin yang bisa dikonsumsi dengan baik. Dan ketika air ini sampai di kota Laodikia, tentu air ini sudah tidak panas lagi, sudah tidak dingin lagi. Yang namanya adalah suam-suam kuku. Itu air yang datang dari Hierapolis sampai ke kota Laodikia, suam-suam kuku. Oleh sebab itu mari kita pelajari bagaimana cara kita mengenali kesuaman rohani ini. Ini sangat penting bagi kita. Yang pertama tadi kita baca, dikatakan ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ini kondisi rohani setiap orang percaya, yaitu panas, dingin, atau suam-suam kuku. Suam-suam kuku dalam bahasa Yunani disebut klieros, yang artinya hangat-hangat kuku. Lebih sering mengandung makna metaforis atau metafora, yang artinya setengah hati, yang artinya tanpa semangat. Bahkan lebih jelasnya lagi dikatakan mati suri. Itu pengertian dari klieros. Mati suri. Dilihat masih hidup. Diperhatikan lagi, dicek lagi, sudah mati. Nah, ini kondisi jemaat Laodikia. Kondisi panas atau suhu panas biasanya itu dari 70 derajat Celcius sampai ke atas. Itu yang namanya temperatur panas. Di mana dalam posisi temperatur 70 derajat Celcius, kuman-kuman itu sudah mati. Kuman-kuman atau virus-virus itu sudah mati di dalam air. Kalau air itu dalam posisi temperatur atau suhu 70 derajat Celcius. Kita masih ingat juga ketika kita beli hand sanitizer, dianjurkan alkohol 70%. Karena memang alkohol yang 70% itu bisa membunuh kuman-kuman. Salah satu yang sekarang ini
virus corona. Dianjurkan minimal alkohol 70%. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, dengan posisi 70% itu bisa mematikan bakteri. Nah, saudaraku, salah satu ciri suam-suam kuku ini adalah, yang pertama adalah kerohanian diukur dari kekayaan materi. Kerohanian seseorang diukur dari kekayaan materi. Kita perhatikan ayat 17, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Mereka menganggap bahwa mereka kaya. Emas yang mereka miliki, perusahaan minyak untuk pelumas mata yang mereka miliki, pakaian-pakaian wool yang menjadi sumber pencaharian mereka setiap hari, itu membuat mereka kaya. Dengan kekayaan jasmani yang mereka miliki, mereka berpikir Tuhan pasti senang dengan kita. Tuhan pasti bersama dengan kita. Tuhan pasti berkenan dengan kehidupan kita. Tetapi menurut Tuhan, Tuhan berkata, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Tuhan memandang mereka itu adalah jemaat yang sangat memprihatinkan. Kesuaman rohani yang dialami oleh jemaat Laodikia, mereka menganggap ketika mereka kaya, ketika mereka berkecukupan semuanya, Tuhan berkenan dengan mereka. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Mungkin mereka masih ke gereja, tapi lihat ibadah-ibadah mereka adalah ibadah-ibadah yang rutinitas, supaya kelihatan seorang Kristen. Padahal karena letaknya strategis, kekristenan di Laodikia ini lebih awal, lebih dini dibanding dengan keenam jemaat yang lainnya. Mereka sudah begitu lama menjadi orang Kristen, tapi tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Maka kata Yesus dengan sebuah perumpamaan, dikatakan Matius pasal 13 ayat 22. Matius 13 ayat 22. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Inilah kondisi jemaat Laodikia. Dibutakan oleh kekayaan secara jasmani. Padahal Tuhan bilang, engkau buta, engkau miskin, engkau telanjang, engkau sangat malang. Ketika mengukur kerohanian dengan kekayaan materi. Bapak Ibu, menjadi kaya tidaklah dosa. Karena apa? Kekayaan adalah satu dari berkat-berkat Tuhan. Di mana untuk mendapatkan kekayaan itu kita sudah berjerih payah. Kita juga sudah berdoa. Yang menjadi masalah adalah ketika ada sebagian orang berpikir bahwa tolak ukur kekayaan seseorang, bahwa tolak ukur kerohanian seseorang dilihat dari kekayaan yang dimiliki. Ada anggapan ikut Tuhan Yesus pasti kaya secara jasmani. Nah, ini pemikiran yang salah. Dan ini juga sudah masuk di dalam ajaran-ajaran gereja. Salah satu kita kenal dengan teologi kemakmuran. Mereka berpikir, kalau aku kaya berarti diberkati Tuhan. Kalau aku miskin berarti karena dosa, akibat dosaku membuat saya miskin. Ini berbahaya sekali. Ingat,
Tuhan Yesus tidak menjanjikan kekayaan secara materi. Tetapi Yesus berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus memikul salib dan menyangkal diri. Inilah kekristenan yang benar. Tidak berpatokan kepada kekayaan secara materi. Yang kedua, mengenali kesuaman rohani. Yaitu fokusnya hanya pada diri sendiri. Memfokuskan diri hanya diri sendiri. Aku kaya, aku hebat. Padahal Tuhan melihat bahwa mereka miskin. Mereka hanya berfokus kepada diri sendiri. Yaitu jemaat Laodikia ini berbahaya sekali. Bagi orang yang suam-suam kuku, mungkin Yesus pernah menjadi Tuhannya. Tapi sekarang ini yang menjadi Tuhannya adalah dirinya sendiri. Karena dia melihat keberhasilan yang dimiliki. Bahwa segalanya bisa saya cari. Segalanya bisa saya capai dengan kekuatan sendiri. Orang-orang seperti ini berkata, Tuhan masih berpihak kepada kami. Karena kami masih punya segalanya. Sebuah tafsiran Wycliffe mengatakan, mereka tidak terganggu dengan ajaran-ajaran sesat yang beredar. Mereka tidak bersemangat membela ajaran yang benar. Nah, ini tafsirannya. Kondisi jemaat di Laodikia ini nggak mau tahu dengan orang lain. Yang penting saya aman. Yang penting diriku nyaman. Yang penting saya sukses dan kaya. Boleh saya katakan bahwa toleransi jemaat ini sangat tinggi terhadap dosa. Ya enggak apa-apalah. Kalau Tuhan tidak menjawab doa kita, ya kita cari orang pintar. Kalau Tuhan tidak menyembuhkan kita, ya kita cari ke dukun supaya kita sembuh. Nah, ini terjadi kesuaman rohani di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi. Siapapun kita, mari kita terus bersemangat untuk memfokuskan iman kita kepada Kristus. Ketika kesulitan datang, kita tetap berkata iya kepada kehendak Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, solusi bagi kesuaman rohani. Di dalam Wahyu pasal 3, 18, 20 kita lihat. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasih, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Solusi dari Tuhan adalah bertobat, kembali kepada Tuhan. Lakukan hal-hal rohani yang menyenangkan hati Tuhan, bukan hanya rutinitas belaka saja. Itu yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan inginkan adalah jangan kompromi dengan dosa. Jangan kompromi dengan dosa. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Kembali ke suhu rohani 70%, yaitu panas. Itu yang dikatakan oleh kitab Roma. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tetap bersemangat melayani Tuhan. Tidak ada alasan. Kalau kita mau sungguh-sungguh dan tidak kedapatan kita mengalami kesuaman rohani. Kembali kepada 70 derajat Celcius kalau air. Itulah panas atau hangat secara rohani. Level ini yang Tuhan mau. Ingat, iblis tidak akan berani mendekati orang-orang yang berada di dalam posisi temperatur rohani
70 derajat Celcius. Amin. Saya percaya saudara bisa melakukan itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pertobatan itu sangat penting. Kembali kepada Tuhan. Sebagai kesimpulan dari renungan kita pada pagi ini adalah Tuhan menunggu kita untuk kembali kepadanya dengan semangat yang luar biasa. Tuhan menginginkan kita supaya mendapatkan posisi di hadapan Tuhan, yaitu yang dikatakan di dalam ayat 21, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ini kesimpulannya. Pertobatannya harus menjalani kehidupan yang mengalami proses seperti emas murni yang harus dibakar untuk mencapai kemurnian emas. Itu yang Tuhan bicarakan tadi. Bapak Ibu, mari kita kembali kepada jalan Tuhan dengan benar. Saya percaya, jikalau kita memiliki komitmen yang sama, jikalau kita tetap bersemangat melayani Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan kondisi rohani kita dan keluar dari kesuaman rohani. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Jikalau kami pada hari ini sedang mengalami kesuaman rohani karena kondisi ekonomi kami, karena kondisi pekerjaan kami, karena kondisi rumah tangga kami yang tidak tahu kemana arahnya, di mana kami bingung menghadapi situasi ini. Namun kami percaya, jangan sampai kami kedapatan menjadi suam-suam kuku dalam kerohanian. Namun biarlah kami tetap mendidih dalam melayani Tuhan. Karena kami percaya Engkau terus menasihati kami. Engkau terus melihat keadaan kami. Engkau terus tahu keadaan kami yang sesungguhnya. Dan Engkau sangat mengasihi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan semua hidup kami, permasalahan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya Engkau yang sanggup untuk memulihkan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah kami jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Dalam nama-Mu Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah menolong ibadah online kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memakai hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan berkati mereka, Tuhan urapi mereka. Terima kasih juga Tuhan, kami diingatkan oleh firman Tuhan, oleh pesan Tuhan, untuk kami juga menjadi seperti diri kami sendiri. Karena Tuhan sudah memberikan karunia-karunia dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, kami sehati berdoa untuk bangsa yang kami kasihi. Tuhan, marilah pulihkanlah, halaukanlah virus corona yang sudah membawa banyak korban ini Tuhan. Marilah Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau, karena kami percaya kuasa-Mu dahsyat, besar, mampu untuk menghancurkannya. Dan kami berserah kepadamu. Berkati presiden kami, berkati semua aparat pemerintahan yang ada, untuk mereka hidup takut kepada Tuhan. Dan tolonglah Tuhan, saudara-saudara kami yang ada di rumah-rumah sakit, atau ada di rumah untuk isolasi mandiri, karena kena wabah pandemi ini Tuhan. Engkau memberikan pertolongan-Mu, menyatakan kuasa-Mu, melalui obat-obatan, tim medis, dokter, rumah sakit yang menampung. Tuhan tolong semuanya. Kami berserah kepadamu ya Tuhan.
Dan hamba-Mu berdoa secara khusus untuk kehidupan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kau melihat setiap hari-hari mereka, Kau melihat pergumulan mereka, Engkau melihat keterbatasan mereka, Engkau melihat jeritan tangisan di dalam doa-doa mereka. Dan hamba percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan, karena Engkau berkata, aku akan menyertai sampai kepada akhir zaman. Berkatilah keluarga-keluarga ya Tuhan. Kau berkati pekerjaan, usaha perjalanan dan sekolah dari anak-anak kami semua. Tuhan, Engkau lindungi kami semua dari yang jahat. Kau pimpin setiap langkah hidup kami, untuk kami selalu ada di dalam kebenaran-Mu, setia di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang Engkau izinkan terjadi, teguhkanlah iman kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami rindu, kami boleh beribadah kembali di rumah Tuhan, bertemu satu dengan yang lain. Dan kami percaya itu akan terjadi, dan semua waktunya adalah waktu Tuhan yang indah. Puji Tuhan. Sekarang ya Tuhan, hamba-Mu akan turunkan berkat buat semua jemaat-jemaat-Mu. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah, terimalah berkat Tuhan. Angkatlah kedua tangan-Mu. Diberkatilah hari-hari-Mu. Diberkati kesehatan-Mu. Diberkati kebutuhan-kebutuhan-Mu. Diberkati pergumulan-pergumulan-Mu. Diberkati usaha pekerjaan-Mu dan anak-anak-Mu. Marilah kita akan tetap setia di dalam Tuhan, tetap hidup dekat dengan Tuhan, karena kasih dan kuasa Tuhan, Yesus dan Roh Kudus menyertai kita selalu, dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah terima berkat Tuhan dan percaya kebesaran Tuhan, mari kita katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.